Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Pagi, Bu. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya Ibu pimpin, jadi marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Nah, sebelumnya tadi kan Ibu sudah kirim link absen di grup WA ya. Jadi kalian segera isi ya link absennya itu. Soalnya waktu absennya itu cuma 30 menit. Jadi semisal kalian mengisinya telat, nanti kalian tidak bisa absen dan dianggap tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Jangan lupa untuk segera mengisi absennya yang sudah ada di grup. Nah, Ibu akan sedikit memberikan motivasi pada kegiatan sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Jadi Ibu itu berbunyi begini. Kegagalan adalah guru terbaikmu. Belajarlah darinya. Nah, Bu, kegagalan kok malah dijadikan guru sih? Kan ya nggak mungkin gitu loh. Orang gagal kok malah dicontoh. Nah, sebenarnya dari kegagalan itu kita dapat mengambil hal positif. Contohnya itu kalian kan kemarin sudah membuat rok ya, menjahit rok. Jadi waktu menjahit rok itu kalian kesusahan gitu di saat menjahit resleting. Terus resletingnya gagal atau kurang sempurna lah. Nah, dari hal tersebut kayak kita tuh dapat mengevaluasi apa saja sih yang perlu diperbaiki, saya salah di mana, dan kalian tuh bisa tanyakan kepada saya atau kepada teman yang lebih pintar. Jadi kan tahu gitu salahnya di mana. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau kalian gagal dalam melakukan sesuatu itu jangan langsung menyerah. Di setiap kegagalan tuh pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Jadi kalian tuh harus semangat meski gagal gitu. Tertunda. Dan jangan pernah kalian tuh jangan pernah bosan untuk mencoba kembali jika kalian sudah gagal kayak gitu. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari bagaimana cara menjahit bagaimana cara membuat pola ya kemarin tuh kalian sudah cara membuat pola kemeja itu bagaimana sudah kalian pelajari di minggu yang lalu. Nah, Ibu pun sudah memberikan tugas untuk membuat pola kemeja dengan skala asli ya, ukuran asli. Terus sekarang Ibu mau tanya dari kalian, apakah sudah ada yang pernah menjahit kemeja? Mungkin ada gitu ibunya menjahit, terus pernah bantu ibunya gitu. Belum. Jadi gini, jangan khawatir, misal kalian kan belum ada yang pernah belajar menjahit kemeja ya. Terus jadi nanti nggak, Bu, saya belum pernah, nanti takut kesusahan, takut kesulitan gitu. Enggak, jangan takut seperti itu. Karena apa? Karena di sini kita akan belajar bersama bagaimana cara menjahit kemeja. Nanti prosedurnya Ibu akan kasih sebuah video tutorial. Nah, di dalamnya itu nanti ada prosedurnya bagaimana cara membuat kemeja. Jadi itu akan membantu kalian dalam menjahit kemeja, mempermudah kalian. Nah, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari itu setelah kalian mempelajari bagaimana prosedur membuat kemeja, kalian tuh nantinya diharapkan akan mampu untuk menjahit
kemeja sesuai dengan prosedur yang telah diberikan, menjahit kemeja secara full, penuh gitu. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, kira-kira kalian itu tahu nggak sih proses pertamanya saat menjahit? Siapa tahu kalian sudah pernah kayak melihat kemeja, terus kalian analisis, kan kalian sudah pernah mempelajari toh bagaimana teknik-teknik menjahit di kelas 10 dulu kan sudah pernah mempelajari. Nah, mungkin kalian setelah melihat kemeja tuh kalian analisis apa sih yang pertama yang perlu dijahit kayak gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab apa proses pertama gitu menjahit kemeja itu apa kayak gitu. Tapi yang Saya, bisa menjawab. Bu. Memotong bahan, Bu, memotong bahan. Izin menjawab, Oh Bu. iya, Bahan. kan siapa? Yudis atau Aurelia? Memotong bahan, Bu. Saya, Bu. Oh ya, Yudis dulu ya. Oke, Yudis. Kata Yudis memotong bahan, Bu. Oh ya, benar. Karena setiap kita akan menjahit suatu pakaian, pasti yang pertama kali dilakukan adalah memotong bahan. Setelah membuat pola, pasti akan memotong bahan. Nah, selanjutnya, siapa yang tahu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Selanjutnya Saya. ada memberi tanda pola, Bu. Mungkin Ulfi dulu, karena Ulfi sama Aurelia tadi berbarengan gitu ya. Suaranya nyampur, kurang jelas. Sama, Bu. Seperti yang saya ketahui, kalau proses yang kedua itu memberi tanda pola, Bu. Ya, memberi tanda pola ya. Setelah itu, satu lagi mungkin ada yang tahu Saya, Bu, setelah izin diberi tanda pola menjawab. itu kayak di radar gitu ya. Iya, silakan. Setahu saya, setelah memberi tanda pola, kita menjahit saku, Bu. Ya, bagus. Ternyata itu ya, sudah pada tahu ya, kayak bagaimana caranya ya. Yang pertama itu pasti memotong bahan, habis itu merader atau memberikan tanda pola, kayak memindahkan gitu ya. Nah, selanjutnya itu memasang saku ya. Emang kita menggunakan saku tempel. Jadi, yang paling awal tuh pasti memasang saku kayak gitu. Nah, di sini Ibu akan share screen tentang desain kemeja yang akan kita buat. Bentar ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Iya, Bu. sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Jadi, saya nanti akan membuat kemeja dengan desain seperti itu, dengan kerah kemeja, terus ada manset di lengannya lengan di bagian lengannya itu, dan itu menggunakan saku tempel ya. Nah, Bu, bagaimana sih cara menjahitnya, prosedurnya bagaimana? Nah, setelah ini Ibu akan men-share video tutorial tentang cara menjahit kemeja ini. Dan untuk polanya, Ibu minggu lalu sudah mengajari kalian bagaimana cara untuk membuat pola kemeja. Jadi, Ibu anggap kalian sudah paham ya untuk mengenai pola. Nah, selanjutnya Ibu akan share screen tentang video tutorial bagaimana cara membuat kemeja. Nah, disimak baik-baik ya videonya. Ini pola bagian depan, ini ada untuk belah, lalu ini untuk lapisan untuk lipatan ke dalam lapisan kancing diberi fusiling. Jadi diberi fusiling ini nanti kita jahit, kita jadi lipat. Ini saku, kita sediakan alat untuk saku.
Ini sakunya, ya. Arah seratnya sama dengan arah serat pola badan. Bagian atas kita beri Vaseline agak tebal. Jadi nanti ini kita jahit. Lalu ini pola belakang. Kita beri tanda bagian buruk. Ini bagian baik. Ini pola lengan, ya. Pola lengan. Sisi bagian dalam kerungnya lebih masuk 1 cm. Lalu sisi bagian bagian depan ya, bagian depan ini kerungnya lebih masuk. Yang ini bagian belakang, belahnya yang ada di bagian sisi menghadap ke belakang. Nah, belahnya ini dibagi dua, ambil tengahnya, lalu panjangnya sekitar 9 cm sampai 10 cm. Ini kita beri alat. Alatnya ini untuk belah split, dengan panjang. Jadi, ini sekitar lebarnya 7, panjangnya 15 ya, 7 cm kali 15. Yang ini 3,5, panjangnya sekitar 12 ya. Nanti kita potong. Sekitar 12 cm. Ini sekitar 15 sampai 17 cm. Untuk alat. Lalu untuk mansetnya ya, ini manset. Jadi manset ini bisa untuk ukuran kemeja standar size SML itu biasanya pakai 25 kali 5 cm. Ini size M saya pakai 24 cm, panjangnya, lebarnya 5 cm. Ini manset ya. Ini alatnya untuk lapisan manset. Lalu ini alat untuk kerah. Ini daun kerah ya. Daun kerah beserta lapisannya. Lalu ini kaki kerah beserta lapisannya. Ya. Kita lanjut teknik menjahit. Pertama kita jahit kerah ya. Ini lingkar leher ya. Jadi lingkar leher kita ukur. Jarak antara sini sampai sini adalah lingkar leher. Ini ujung daun kerah. Ini kita pas ini belahan tadi, kita jahit dari sini. Bisa rata ini. Karena memang nanti ada kancingnya. Bisa rata ini. Karena memang nanti ada kancingnya. Lalu bisa kita pasang mansetnya. Kita beri ply namanya biasanya. Jarak dari sini, dari tepi ini 1 sampai 1,5 cm.
Baik, saya beri jarum dulu. Saya beri ploy 2. Ya. Karena mansetnya tadi 24 cm, berarti ini ke sini harus 24 ya. Ini saya ukur dulu. Ini kangkungnya. Ini tadi sudah pas. Ini kita cari tindas. Ya, jadi ini pas ya. Diganti seperti ini. Ini saku ya. Ini saku tempel. Ini kita lipat. Benar-benar harus jahit bagian tepi ya. Kita jahit sekitar 1 cm. Jadi 1 cm sama setengah cm. Karena kampo bagian bahu atas memang 1,5 cm. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini. Ini saya stick balik. Nah ini. Bagian satunya pun. Nah, itu tadi video ya, gimana cara untuk menjahit sebuah meja. Jadi, tadi ada ya, bagaimana cara menjahit kerah, terus membuat belahan, memasang manset, terus setelah itu memasang lengan. Jadi prosesnya itu yang terakhir itu adalah proses kelim ya. Nah sebelum itu, jadi ibu mau mengingatkan, semisal kalau di kemeja pria itu jahit yang sisi kemejanya itu terakhir waktu kita sudah memasang. Jadi kita sudah memasang lengan di kerung lengan badannya itu dipasang terlebih dahulu. Habis itu baru dari sisi yang lengan sini sampai ke bawah itu dijahit lurus gitu dari lengan sini sampai dengan bagian sisi kemeja. Nah itu bedanya kalau kemeja pria dengan kemeja wanita. Kalau kemeja wanita kan atau baju wanita itu biasanya itu sisinya itu dijahit terlebih dahulu, baru lengannya itu dipasang. Yang kerung lengan dipasang ke kerung lengan yang ada di badan. Tapi kalau kemeja pria itu kerung lengannya dipasang terlebih dahulu, baru sisinya dijahit seperti itu. Nah, setelah melihat video tersebut, apa ada pertanyaan? Mungkin kalian masih ada yang bingung tentang bagaimana cara membuat kemejanya, cara menjahit kemejanya. Ada Bu, izin bertanya. Ya, silakan Aurelia.
izin bertanya, untuk membuat kemeja itu menggunakan kampuh apa ya, Bu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Aurelia atas pertanyaannya ya. Untuk membuat kemeja atau menjahit kemeja ini, kita itu menggunakan kampuh balik. Jadi, semuanya itu menggunakan kampuh balik. Kebetulan karena kita sudah memakai yap ya di belakang, jadi lebih mudah untuk menjahitnya. Jadi nanti langsung bahunya itu menggunakan kampuh balik. Habis itu terus yang kerong lengan itu juga menggunakan kampuh balik. Terus yang bagian sisi yang dari lengan tadi, lengan yang bagian sisi lengan sampai sisi badan itu juga menggunakan kampuh balik. Itu apakah bisa dipahami Aurelia? Bisa, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik, sama-sama. Nah, selanjutnya, apa masih ada pertanyaan lagi? Sejauh ini belum, Bu. Sudah ya, tidak ada ya. Jadi, selanjutnya silakan kalian kerjakan untuk membuat kemeja. Nah, waktunya itu sampai minggu depan. Jadi, pertemuan minggu depan kita akan evaluasi hasil kerja kalian. Jadi, nanti minggu depan itu kita penilaian kemejanya. Jadi, setelah ini kalian lanjutkan secara mandiri. Nah, untuk ibu akan memantau perkembangannya itu melewati WhatsApp group. Jadi, nanti ini kan waktunya masih ya. Waktu kita masih sampai jam 8.40. Nah, waktunya masih panjang. Jadi setelah ini kalian akan menjahit. Terus nanti di akhir jam pembelajaran atau di tengah-tengah jam pembelajaran, Ibu akan meminta kalian untuk mengirimkan bukti sampai mana sih pekerjaan kalian. Jadi kalian tuh bekerjanya masih tetap terpantau gitu, tidak nanti habis ini saya Ibu suruh keluar dari Google Meet, nanti kalian pada tidur lagi gitu. Jadi tetap Ibu tagih ya untuk hasilnya gitu, untuk pembuktiannya kalau kalian itu benar-benar mengerjakan. Nah, untuk penilaiannya kita minggu depan. Terus selanjutnya untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyimpulkan untuk yang pertama kita sudah mempelajari bagaimana prosedur untuk menjahit sebuah kemeja. Dari mulai bagaimana cara menjahit kerah, ya di videonya juga sudah ada. Bagaimana cara menjahit belahan lengan, nah tadi juga sudah ada di video. Terus bagaimana cara menjahit manset di lengan, nah tadi juga sudah ada di video. Terus bagaimana cara menjahit saku, terus sisinya bagaimana, kayak gitu. Sudah dipelajari, sudah ditampilkan di video tadi. Jadi jika kalian menyimak dengan benar, dengan teliti, pasti kalian sudah paham bagaimana cara untuk menjahit kemeja sesuai prosedur yang telah Ibu berikan melalui video tutorial tadi. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jam pelajarannya belum habis, jadi setelah ini kita keluar dari Google Meet, kalian melanjutkan pekerjaan kalian. Nah, setelah itu nanti di tengah-tengah atau entah di akhir, Ibu akan meminta untuk kalian menyetorkan hasilnya sampai mana gitu ya. Jadi harus dikerjakan, jangan sampai habis ini ditinggal gitu. Terus tetap semangat untuk mengerjakannya. Jangan gimana ya, nanti kalau ada yang susah gitu jangan putus asa. Dan kalian bisa bertanya di WA group. Jadi kalau ada yang susah gitu tanya aja, Bu, saya ini masih bingung bagian kerahnya gimana ya. Nah, tanyakan saja. Untuk Bu, bagian sisinya kok susah ya gitu. Atau mungkin karena
menggunakan kartu balik, nanti yang bagian kerung lengannya, Bu, saya kok mengkerut ini gimana ya? Nah, nanti ditanyakan aja. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana sih caranya. Loh, kok ini bisa kayak gini tuh, kenapa sih? Nanti Ibu akan jelaskan. Mungkin kalau ada kendala seperti itu, bisa ditanyakan di grup WA. Nanti Ibu pastikan jawab ya. Semangat untuk mengerjakannya. Dan terima kasih, cukup sekian dari Ibu. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Sama-sama. Semangat ya. Iya, Ibu. Semangat.